Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Hari itu, mentari seperti enggan menampakkan sinarnya. Awan kelabu menggantung rendah di langit kampung Benteng Serayu, tempat di mana akad nikah Raras dan Fikri akan dilangsungkan. Rumah panggung keluarga Raras tampak sibuk. Ornamen janur kuning, bunga melati dan kain batik menghiasi halaman depan. Namun, di balik kemeriahan itu, ada sesuatu yang tidak biasa. Suasana terasa berat. Udara mengandung aroma tanah basah bercampur amis yang tidak wajar. Seolah-olah ada yang mengintai dari balik semesta. Sejak pagi, Ibu Rara sudah merasa ada sesuatu yang ganjil. Lampu di kamar putrinya berkedip tanpa sebab, padahal instalasi listrik baru saja diperiksa. Selain itu, kucing hitam tetangga tiba-tiba berkeliaran di teras rumah, melolong pelan tiap kali lewat di depan pintu kamar Raras. Ini pertanda, bisik ibu dalam hati, meski ia menolak untuk percaya penuh pada firasat. Raras sendiri pun tak luput dari keganjilan. Malam sebelumnya, ia bermimpi bertemu sosok tinggi besar berkulit hijau, bersisik seperti reptil, berdiri di tepi kolam rumah keluarga. Sosok itu menatapnya tajam lalu menghilang ke dalam air. Saat terbangun, tubuh Raras dingin, peluh membasahi bantal. Ia mencoba menenangkan diri dengan zikir, namun tetap ada perasaan resah yang menghantui. Di belakang rumah keluarga Raras terdapat kolam tua yang konon dibangun oleh kakeknya. Airnya keruh, namun tidak pernah kering. Tak ada ikan di dalamnya, hanya sesekali terdengar suara gemericik air padahal tidak ada yang bergerak. Di sudut kolam, berdiri sebuah patung buaya dari batu. Banyak yang mengira itu sekadar hiasan, namun tetua kampung tahu, patung itu adalah penanda. Menurut cerita turun-temurun, kakek Raras pernah mengadakan ritual pesugihan di tempat itu. Buaya batu, konon adalah media pemanggilan jin penjaga. Beberapa warga bilang bahwa jin yang menjaga kolam tidak suka jika keturunannya menikah dengan orang dari luar kampung, terutama jika ikatan spiritual leluhur belum diputus. Malam sebelum akad, angin bertiup kencang. Tirai di kamar Raras bergerak sendiri meski jendela tertutup rapat. Ibu mendengar putrinya meracau dalam tidur. Suara berat seperti pria dewasa keluar dari mulut Raras. "Aku tidak mengizinkan," katanya berulang-ulang. Saat dibangunkan, Raras tidak ingat apapun, tapi matanya tampak kosong. Ia lebih banyak diam, enggan berbicara tentang perasaan menjelang akad. Padahal sebelum-sebelumnya ia sangat bersemangat. Fikri, calon suami, adalah pria baik, santun, dan hafal Al-Quran. Raras mengenalnya sejak SMA, maka kebisuan Raras membuat semua orang bertanya-tanya. Seorang ustadz kampung yang sering diminta memimpin ruqyah dan zikir datang malam itu atas permintaan ayah Raras. Setelah berbincang sebentar, ia meminta izin masuk ke kamar Raras dan mulai membaca surat Al-Baqarah. Belum selesai ayat ke-30, tubuh Raras menggeliat. Mata yang tadinya sayu berubah menjadi tajam. Ia tersenyum kecil, dingin, dan berkata, "Dia milikku sejak kecil. Akad ini tidak akan terjadi." Pak Ustadz tidak gentar. Ia melanjutkan bacaan dengan lebih lantang, namun sosok di dalam tubuh Raras mulai beronta, mengeluarkan suara menyerupai dengguran buaya. Ayah Raras tertegun, teringat sesuatu yang selama ini tak pernah ia ceritakan. Saat kecil, Raras pernah bermain di kolam belakang dan tenggelam sebentar. Setelah itu, ia sering bicara sendiri dan memiliki mimpi aneh. Namun semua dianggap sebagai bagian dari fase tumbuh dewasa. Ustadz memutuskan untuk tidak melanjutkan ruqyah malam itu karena akad akan dilangsungkan esok pagi dan energi ruhani harus disiapkan secara menyeluruh. Ia hanya meninggalkan minyak zaitun ruqyah dan air zam-zam yang telah dibacakan ayat-ayat pelindung. Keluarga diminta melakukan sholat tahajud bersama, membaca surat Yasin dan Al-Mulk. Ibu Raras menangis dalam sujudnya, meminta Allah menjaga putrinya dari gangguan gaib dan perjanjian masa lalu yang ia tidak tahu menahu. Pagi pun tiba. Langit tetap mendung. Raras mengenakan kebaya putih, riasan wajah yang cantik namun dingin.
Ia tidak berbicara sepatah kata pun, hanya menunduk. Tamu-tamu mulai berdatangan, namun beberapa dari mereka juga merasakan keanehan. Aroma amis semakin kuat, dan seorang anak kecil tiba-tiba menangis keras saat melihat kolam belakang. "Ada buaya jalan di air," teriaknya. Prosesi akad pun disiapkan. Fikri duduk di depan penghulu, para saksi lengkap. Namun, saat lafaz ijab qabul akan dilantunkan, Raras tiba-tiba berdiri, menggeliat hebat dan terjatuh. Tubuhnya bergetar, mata terbalik, dan suara berat menggelegar. "Kalian melanggar ikatan lama, dia milikku, kalian akan menyesal." Kegaduhan pun terjadi. Ibu histeris, ayah memeluk tubuh Raras yang mengamuk. Ustadz segera maju, mengambil botol minyak zaitun dan mulai membaca ayat kursi. Jin buaya telah menunjukkan wujudnya. Aroma air kolam menyeruak di ruangan, suara erangan buaya bercampur raungan manusia. Pagi akad nikah yang semestinya membawa keberkahan, kini berubah menjadi kepanikan. Tubuh Raras masih tergeletak, belum sepenuhnya sadar. Ustadz Ahmad, yang semalam sempat melakukan ruqyah ringan, kini memimpin pengamanan spiritual dengan lebih intens. Di ruang tamu rumah panggung keluarga Raras, beberapa sanak saudara menangis pelan. Sementara itu, Fikri duduk bersimpuh di pojok ruangan. Wajahnya pucat dan penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ustadz Ahmad meminta semua keluarga inti berkumpul. Dalam ruang penuh hening, beliau mengawali pembicaraan dengan lembut namun tegas. Ada sesuatu yang belum dibuka, saya yakin. Gangguan ini bukan sekedar jin liar. Dia memiliki ikatan. Ada kontrak spiritual yang dibuat oleh leluhur kalian. Ayah Raras, Pak Imam tertunduk diam. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan akhirnya berkata, "Mungkin ini saatnya saya jujur." Dengan suara bergetar, ia mulai membuka sejarah keluarganya. Sesuatu yang selama ini dikunci rapat. Kakeknya, Mbah Ranu, adalah seorang petani dan tabib tradisional yang disegani di kampung. Tapi di balik kehormatan itu, tersimpan rahasia. Mbah Ranu pernah menjalani praktik pesugihan melalui perantara jin buaya. Pada masa mudanya, Mbah Ranu mengalami kemiskinan yang parah. Dalam usahanya mencari kekayaan, ia berkelana ke wilayah Kalimantan bagian dalam dan bertemu dengan seorang dukun sakti yang tinggal di tepi Sungai Kramat. Dari sanalah Mbah Ranu melakukan perjanjian. Ia diberikan jin buaya sebagai penjaga harta dan pelancar usaha. Sebagai ganti, ia harus membangun gerbang spiritual berupa kolam di tanah keluarga dan menjaga warisan itu dengan ritual tertentu setiap bulan purnama. Kolam batu itu kini berada di belakang rumah keluarga Raras, tempat yang selama ini dianggap hanya warisan estetika nenek moyang. Namun ada syarat utama dalam perjanjian. Keturunan yang tidak menjalani ritual penjagaan akan mengalami gangguan, dan keturunan yang hendak menikah harus mendapat izin dari jin penjaga. Menurut Pak Imam, sejak kematian Mbah Ranu, ritual penjagaan tidak pernah dilakukan lagi. Ia sendiri memilih menjauhi praktik itu setelah belajar agama secara lebih mendalam. Namun, ikatan lama tidak hilang begitu saja. Jin buaya tersebut masih menganggap dirinya penjaga keluarga dan pemilik hak atas darah keturunan. Raras mungkin dianggap sebagai pewaris langsung, karena dia lahir saat bulan purnama, tepat 7 hari setelah kematian Mbah Ranu, ujar Pak Imam pelan. Suasana ruangan membeku. Semua merasakan bahwa jin ini bukan hanya sekedar menolak pernikahan, tapi mempertahankan kontrak warisan spiritual yang dibuat oleh tangan manusia. Ustadz Ahmad meminta untuk melihat seluruh benda peninggalan Mbah Ranu. Pak Imam membuka gudang belakang rumah dan mengeluarkan sebuah peti kayu tua. Dikunci dengan tali ijuk dan sudah berdebu. Di dalamnya tersimpan kitab-kitab kuno beraksara Jawa, kain kafan berwarna hitam, dan botol berisi cairan merah gelap. Namun yang paling menarik perhatian adalah sebuah buku bersampul kulit bertuliskan Panggonan Nyawa. Kitab itu berisi mantra dan catatan ritual. Di salah satu halaman terakhir,
tertulis bahwa jin buaya bernama Rangkeng telah menjadi penjaga dari darah unggulan dan harus dilibatkan dalam keputusan besar keluarga. Ustadz Ahmad menghela napas. Ini bukan hanya gangguan, ini adalah penjagaan yang sudah mengakar dalam lini spiritual. Kita tidak bisa mengusirnya dengan ruqyah biasa. Kita harus memutus perjanjiannya. Ruas waktu menunjukkan pukul 11 siang. Raras mulai sadar, tapi tak mengenali siapapun. Mata kosongnya menatap langit-langit kamar dan ia terus berkata lirih. Dia menunggu di kolam, dia marah. Ustadz Ahmad mempersiapkan proses pemutusan ikatan. Ia meminta keluarga membaca surat Al-Baqarah secara bergiliran, sementara ia sendiri mulai memetakan titik-titik ruqyah. Kamar Raras, kolam belakang, dan tempat penyimpanan kitab. 3 hal harus dihancurkan untuk memutus kontrak jin Rangkeng. Kitab perjanjian, media spiritual, kolam batu dan patung buaya, dan ritual pelepasan warisan darah. Pak Imam sempat ragu. Apakah kita tidak akan terkena dampak? Tanyanya. Jika kita yakin dan ikhlas bertaubat, maka Allah akan melindungi. Tapi kita harus jujur bahwa warisan ini bukan berkah, melainkan jerat, jawab Ustadz Ahmad. Malam itu semua keluarga berkumpul. Kolam belakang kini menjadi pusat prosesi spiritual. Ustadz Ahmad membaca ayat kursi, surat Yasin, dan Al-Jin secara bersamaan. Patung buaya disiram dengan air ruqyah hingga retak. Kitab panggonan nyawa dibakar dengan minyak zaitun dan aroma gaharu. Dan yang paling penting, Pak Imam, Ibu Raras dan Rara sendiri menyatakan taubat dan pemutusan ikatan spiritual secara langsung di hadapan Allah. Ketika api membakar kitab itu, suara erangan buaya terdengar dari arah kolam. Meski tak ada yang tampak secara fisik, Raras berteriak keras, tubuhnya mengejang, lalu menangis seseduk-seduk. Jin Rangkeng tidak keluar, tapi mulai melemah. Ustadz Ahmad menutup malam itu dengan doa panjang. Kita belum selesai, tapi kita telah mematahkan kunci utama dari kontrak ini. Langit kelabu masih membungkus kampung Benteng Serayu pagi itu. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, seolah enggan membiarkan cahaya matahari masuk ke halaman rumah panggung keluarga Raras. Tak seperti pagi pernikahan biasa yang penuh semangat. Wajah-wajah yang hadir tampak gugup. Desas-desus tentang kejadian malam sebelumnya telah menyebar cepat, terutama di kalangan tetua kampung. Di dalam rumah, Raras duduk di sudut kamar sambil menatap cermin. Kebaya putih gading menghiasi tubuhnya. Rambutnya tersanggul rapi dengan bunga melati. Tapi mata itu, mata yang seharusnya memancarkan kebahagiaan, hanya memantulkan kehampaan. Di cermin, bayangannya tampak tenang, tapi beberapa kali Raras menyipitkan mata dan berbisik pada bayangannya sendiri. Aku sudah bilang, jangan paksa aku. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Di halaman rumah, kursi telah ditata, para tamu mulai berdatangan. Penghulu telah tiba, diiringi saksi dan keluarga dari pihak Fikri. Sang calon suami mengenakan setelan jas coklat dan songkok hitam, duduk dengan gelisah. Ia tersenyum kepada tamu tapi matanya bolak-balik melirik ke pintu rumah. Ia tahu, dan sudah diberitahu oleh Ustadz Ahmad pagi tadi, bahwa ada gangguan gaib yang belum sepenuhnya reda. Namun, keluarga Raras tetap berusaha menjaga keutuhan prosesi. Mereka tidak ingin menunda akad nikah tanpa kepastian. Ustadz Ahmad, yang kini menjadi pendamping spiritual dalam pernikahan ini, berdiri tidak jauh dari penghulu. Ia membaca doa pelindung dalam hati sambil memperhatikan suasana. Saat penghulu membuka acara, angin dingin tiba-tiba berhembus melewati halaman. Janur kuning di gerbang rumah bergoyang hebat, dan terdengar suara kecil dari dalam kolam tua di belakang rumah. Suara gemericik air yang menyerupai hentakan ekor. Anak kecil yang sedang bermain di dekat pagar tiba-tiba menangis dan lari ke ibunya. Ada buaya, Bu, di air. Beberapa tamu menoleh tapi tidak melihat apapun. Namun Ustadz Ahmad memperhatikan bahwa aroma amis dari arah kolam mulai terasa kuat. Ia tahu jin Rangkeng belum pergi. Ia menunggu momen sakral ini untuk menunjukkan eksistensinya. Penghulu mulai melafalkan pembukaan ijab qabul. Fikri menunduk, bersiap menjawab dengan tegas.
Namun saat lafaz akan keluar dari mulutnya, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam rumah. "Tak ada pernikahan hari ini!" Suara berat dan menggelegar seperti keluar dari 2 dimensi waktu sekaligus menggetarkan dinding rumah. Semua orang terdiam. Ayah Raras berlari masuk ke rumah dan mendapati putrinya telah berdiri di tengah kamar, tubuhnya gemetar hebat. Mata Raras menghitam, bola matanya terbalik memperlihatkan putihnya. Dan dari mulutnya keluar suara serak yang bukan miliknya. "Aku sudah menjaga keluarga ini selama 3 generasi. Dia milikku. Tidak ada akad tanpa restuku." Tangisan pecah di ruang tamu. Ibu Raras jatuh terduduk. Fikri tersentak maju namun ditahan oleh Ustadz Ahmad. "Tenang, ini bukan saat untuk panik. Kita akan hadapi dengan tauhid bukan dengan emosi." Ustadz Ahmad meminta semua tamu tenang dan mempersilahkan hanya keluarga inti dan saksi tetap di dalam ruangan. Ia membuka Al-Quran dan mulai membacakan ayat-ayat ruqyah. Ayat kursi, Al-A'raf ayat 117-122, dan surat Al-Baqarah ayat 285-286. Tubuh Raras meronta. Suara jin rangkeng meracau menyebut nama Mbah Ranu, nama dukun Sunggai dan tempat-tempat ritual lama. Patung buaya yang telah retak di kolam belakang tampak bergetar. Beberapa tamu yang masih di luar mengaku melihat air kolam mendidih meski cuaca dingin. "Aku adalah penjaga. Aku dipanggil oleh darah kalian. Kalian telah melanggar perjanjian." Ustadz Ahmad tetap tenang. Ia berdialog langsung dengan jin. "Rangkeng, dengarkan. Perjanjian itu telah diputus. Semua pusaka telah dihancurkan. Dan tidak ada satupun manusia berhak memiliki jin sebagai penjaga. Kamu harus kembali ke alammu." Jin rangkeng menggeliat keras. Tubuh Laras terhempas ke lantai. Jeritan panjang terdengar dari tubuhnya, namun tiba-tiba terputus. Napas Raras terhenti selama 5 detik. Semua orang panik, takut ia telah meninggal. Namun, Ustadz Ahmad segera menyentuh ubun-ubun Raras dan melantunkan doa istighfar. Setelah beberapa saat, tubuh Raras mulai tenang. Ia menangis lirih, membuka mata perlahan dan berkata, "Aku melihat buaya besar berdiri di gerbang, lalu ada cahaya yang menyuruhnya pergi." Rara sepenuhnya sadar. Ia memeluk ibunya dan menangis. Para tamu yang masih bertahan di sekitar rumah merasa takjub. Satu persatu mereka kembali duduk, dengan wajah yang campur aduk antara haru dan takjub. Ustadz Ahmad menyarankan untuk menunda akad nikah hingga esok hari, agar keluarga dapat membersihkan seluruh rumah secara spiritual, membaca Al-Baqarah penuh, dan melakukan tahajud berjamaah. Fikri menerima keputusan itu dengan lapang dada. Kita tidak hanya menikah secara jasmani, kita telah menyaksikan ujian ruhani, dan aku akan tetap menemani Raras dalam suka dan duka. Malam itu, rumah keluarga Raras berubah menjadi rumah ibadah. Tidak ada musik, tidak ada resepsi, hanya zikir, doa, dan rasa syukur. Raras menceritakan penglihatannya saat kerasukan. Ia melihat makam Mbah Ranu teriluminasi oleh api kecil, suara air sungai tua dan sosok buaya besar yang menolak kepergiannya. Tapi kemudian muncul cahaya besar seperti matahari dari dalam bumi, membakar rantai-rantai spiritual yang mengikatnya. Ia merasa ringan setelahnya. Langit di atas kampung Benteng Serayu tetap murung. Matahari enggan menembus awan dan udara terasa berat, seperti menanggung rahasia besar yang belum diungkap. Setelah penundaan akad nikah akibat kesurupan mendadak Raras, rumah keluarga Imam tak lagi menjadi tempat pesta. Ia menjelma menjadi medan kontemplasi dan doa, tempat di mana batas antara alam nyata dan gaib mulai kabur. Namun gangguan itu tidak berakhir. Malam hari, setelah keluarga menyelesaikan bacaan surat Al-Baqarah dan sholat tahajud berjamaah, suara gemuruh terdengar dari arah kolam. Suara yang bukan sekedar air mengalir, tapi seperti hentakan ekor besar. Disusul suara geraman dalam gelap. Ustadz Ahmad berdiri di beranda, tatapannya tajam mengarah ke kolam. Dia akan menunjukkan wujudnya malam ini, bisiknya,
seolah telah bersiap menyambut manifestasi jin yang selama ini hanya hadir dalam bisikan dan mimpi. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Raras sudah mulai merasa panas dingin. Tubuhnya merinding. Matanya tak berhenti melirik ke jendela kamar yang menghadap ke kolam. Di sudut ruangan, minyak zaitun ruqyah dan air zam-zam telah siap. Tiba-tiba jendela terbuka sendiri. Angin dingin menerpa wajah Raras, dan ia berteriak sejenak, lalu diam. Dari mulutnya keluar desahan berat. Dia datang. Di luar kamar, keluarga mulai membaca ayat kursi serempak. Ustadz Ahmad memimpin doa dan meminta Pak Imam serta Fikri untuk tetap tenang. Jangan panik, jin tak bisa mengalahkan hati yang bertawakal, ucapnya. Lalu terdengar geraman panjang dari kolam, seolah makhluk besar sedang berguling di air. Saat keluarga menghampiri sisi jendela, terlihat sesuatu yang tak biasa. Permukaan air kolam bergelombang hebat, padahal malam tenang tanpa hujan. Dan di tengah pusaran air, muncul bayangan hitam. Tidak jelas bentuknya, tapi dua mata merah menyala menatap ke arah rumah. Beberapa tamu yang masih berkumpul langsung mundur, bahkan ada yang pingsan. Dia muncul, kata Ustadz Ahmad. Tapi bukan di kolam saja, dia akan masuk. Di ruang tengah, tubuh Raras mulai bergerak sendiri. Bahunya berguncang, jemarinya mencakar lantai kayu. Ia berbicara dengan suara serak berat, bahasa yang tidak dikenali. Aku bukan dari bumi ini. Aku penjaga darah. Aku buaya sungai hutan. Tuanmu dulu membuat ikatan denganku, dan aku tidak akan dilepaskan. Seluruh lampu rumah padam, kecuali satu lampu minyak yang berkedip pelan. Dalam cahaya temaram itu, wujud Raras berubah. Lehernya memanjang secara tak wajar. Matanya melotot dan kulit wajahnya tampak bersisik samar. Aroma amis menyebar ke seluruh ruangan. Fikri ingin maju membantu, namun Ustadz Ahmad menahan. Jangan asal mendekat, kita akan hadapi dengan ilmu dan iman. Lalu Ustadz membuka mushaf dan membaca Qiyas al-Jin secara penuh. Tubuh Raras meraung. Dari mulutnya keluar suara geraman, dan bayangan buaya besar tampak jelas di belakang tubuhnya. Sosok spiritual itu tak sepenuhnya berbentuk fisik, tapi aura kehadirannya begitu kuat. Ia merambat ke dinding, menciptakan bayangan seperti ekor panjang yang melingkar. Setelah membaca beberapa ayat pematah sihir, Ustadz Ahmad mulai berbicara. Wahai makhluk Allah, kamu bukan penguasa. Kamu hanya makhluk kecil yang dulu dipanggil dengan dosa. Ikatanmu telah diputus. Pergilah tanpa merusak keturunan lagi. Jin buaya menjawab lewat suara Raras. Tuanmu berjanji darahnya untukku. Raras adalah penjaga lanjutan. Dia harus tunduk. Ustadz tak gentar. Ia membaca doa perlindungan dari Nabi Sulaiman dan ayat-ayat ruqyah syariah yang dirancang untuk mengusir jin penguasa. Tubuh Raras memanjang ke lantai. Kakinya menggeliat seperti sirip, dan sesekali suara mendesis terdengar. Suasana rumah menjadi sakral dan mencekam. Di luar rumah, angin mulai berputar, pohon bambu bergoyang seolah ada makhluk tak terlihat lewat di bawahnya. Setelah hampir 1 jam pertempuran ruhani berlangsung, jin rangkeng memunculkan bentuk utamanya melalui bayangan. Buaya besar bersisik hijau zamarut, dengan mata merah membara dan tubuh separuh transparan. Ia berdiri di sisi kolam, menatap Ustadz Ahmad dan keluarga imam. Ia tidak menyerang, tapi bersikap seperti menunggu keputusan. Ustadz berdiri tegak, membawa minyak ruqyah dan melangkah ke arah kolam. Ia mengucap kalimat tauhid dan ayat ruqyah secara lantang. Setiap langkahnya diiringi gema suara takbir. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas segala makhluk ciptaanmu. Kami meminta perlindungan dari gangguan jin dan sihir, dan memohon agar Engkau mengusir makhluk ini ke tempat asalnya. Tiba-tiba jin rangking meraung keras, lalu tubuh spiritualnya mulai larut ke dalam tanah. Air kolam berubah tenang, aroma amis menghilang perlahan, dan langit pagi mulai menunjukkan terang. Di dalam rumah, tubuh Raras terdorong ke belakang, lalu terdiam. Ia menangis dan memeluk ibunya.
Dia pergi. Aku bebas. Keluarga berpelukan dalam haru. Ustadz Ahmad menegaskan bahwa jin itu telah pergi secara rohani, tapi bekasnya masih mungkin ada di alam bawah sadar. Ia menyarankan agar rumah dibersihkan secara spiritual selama 7 hari ke depan, dan seluruh keluarga terus memperkuat ibadah. Sebagai penutup malam, keluarga dan saksi mengadakan doa bersama. Tidak ada musik, tidak ada pesta, tapi ketenangan yang hadir malam itu jauh lebih berharga daripada gemerlap perayaan. Raras duduk di sisi Fikri, menggenggam tangannya, berkata lirih, "Jika Allah tidak hadir dalam hidup kita, maka jin pun bisa menguasai jiwa." Setelah penampakan jin buaya yang mengguncang fisik dan batin seluruh keluarga, Ustadz Ahmad menyadari satu hal. Ini bukan hanya gangguan pribadi, melainkan warisan spiritual yang kompleks. Ia pun memutuskan untuk memanggil tim ruqyah syariah yang terpercaya dan berpengalaman dalam menangani gangguan jin penjaga, terutama yang berakar dari praktik leluhur. Hari itu menjadi titik awal pertarungan antara warisan gelap dan cahaya tauhid. Pagi-pagi sekali, setelah sholat subuh dan sarapan ringan, Ustadz Ahmad duduk di teras rumah bersama Pak Imam dan Fikri. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi sahabat seperjuangannya, Ustadz Rohim, dari Lembaga Ruqyah Al-Haq di kota Samarinda. Pembicaraan berlangsung singkat namun padat. Setelah mendengar penjelasan singkat mengenai jin buaya yang bernama Rangkeng dan perjanjian leluhur, Ustadz Rohim hanya berkata, "Insya Allah kami datang siang ini, bawa 3 orang, semuanya sudah terbiasa menghadapi penjaga pesugihan. Tapi kalian harus siap secara ruhani. Ini bukan hanya soal keberanian, tapi tentang keyakinan." Pak Imam mengangguk mantap. Ia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk menyelamatkan putrinya, tetapi untuk memutuskan rantai spiritual yang telah mengikat keluarganya selama generasi. Menjelang pukul 2 siang, sebuah mobil Avanza berwarna gelap memasuki halaman rumah. Dari dalamnya keluar 4 pria bersorban, mengenakan pakaian putih dan membawa tas kecil berisi botol air zam-zam, minyak zaitun, mushaf, dan alat penguat zikir. Salah satu dari mereka adalah Ustadz Rohim, berusia sekitar 50 tahun, berwajah teduh namun tegas, dengan suara tenang yang membawa rasa aman. Ketiga rekannya yaitu Ustadz Ali, Ustadz Salman, dan Ustadz Hafiz memiliki spesialisasi masing-masing. Ada yang ahli bacaan ruqyah syariah, ada yang menguasai dialog dengan jin, dan ada yang berperan sebagai penjaga spiritual keluarga selama prosesi. Begitu masuk ke rumah, mereka langsung merasakan kejanggalan. Suhu ruangan berubah drastis, aroma amis yang sempat hilang mulai muncul samar, dan suara berderit dari langit-langit terdengar seperti bisikan jauh. Ada yang memantau dari atas. Tempat ini masih berkoneksi dengan perjanjian lama, ujar Ustadz Hafiz sambil menatap langit-langit rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin. Sebelum melakukan ruqyah, seluruh keluarga diminta berwudu dan sholat sunnah taubat serta hajat. Ustadz Rohim mengajak mereka duduk melingkar dan mengawali prosesi dengan pembacaan surat Al-Fatihah bersama-sama, diikuti zikir tahlil dan istighfar. Lalu dilakukan pembacaan ayat-ayat pelindung. Surat Al-Baqarah, beberapa ayat utama, surat Al-Jin, ayat Kursi, surah Yunus, surah Toha. Rara sendiri duduk di tengah ruangan. Ia tampak tenang, namun tangannya menggenggam kain kebaya dengan erat. Matanya sesekali melirik ke arah kolam dan tubuhnya terlihat menggigil pelan. Dia belum pergi. Dia diam, tapi siap menyerang kapan saja. Bisiknya lirih. Tim ruqyah membentuk formasi. Ustadz Rohim memimpin bacaan utama, sementara Ustadz Hafiz menjaga energi spiritual di suduk rumah dengan zikir konstan. Ustadz Ali mulai membacakan surat Al-A'raf ayat 117-222 yang sering digunakan sebagai pemata sihir. Ketika ayat demi ayat dibacakan, tubuh Raras mulai bereaksi. Ia menggeliat pelan, kemudian meronta. Matanya mulai berubah dari pandangan biasa menjadi tatapan hampa. Suara berat mulai terdengar dari tenggorokannya. "Kalian mengganggu penjaga.
aku tidak akan keluar begitu saja, kata Jin Rangkeng lewat mulut Raras. Ustadz Rohim tetap tenang. Ia berdialog dengan jin itu sambil meneruskan bacaan. Siapa yang memanggilmu dulu? Mbah Ranu. Ia memberiku darah dan janji. Aku menjaga keluarga ini. Dia menyuruhku tinggal. Perjanjiannya telah dibatalkan. Semua pusaka dihancurkan. Kenapa kau masih di sini? Karena darahnya belum bebas. Dia harus tunduk, atau aku akan terus tinggal. Suara jin mulai bergetar. Tubuh Raras seperti ditarik oleh energi tak terlihat. Ia memekik keras, dan dari balik jendela terdengar suara siraman air kolam yang mendidih. Patung buaya yang sudah retak mulai bergetar. Lalu dilakukan pembacaan ruqyah langsung di pinggir kolam. Ketika ayat kursi dilantunkan penuh kekuatan, permukaan kolam bergelombang dan mengeluarkan aroma amis pekat. Patung buaya yang sudah retak mulai bergetar. Lalu keputusan besar dibuat oleh Pak Imam. Ia akan secara simbolis menyerahkan taubat leluhur dengan mengubur kitab warisan di tanah suci yang belum pernah disentuh oleh ritual. Tanah kering di sisi masjid kampung. Tim ruqyah mengiringinya dengan doa. Kitab itu dibungkus kain putih dan ditanam bersama surat Al-Ikhlas yang ditulis tangan oleh Raras. Proses pelepasan berlangsung selama 2 jam. Jin Rangkeng penolak keluar hingga titik terakhir. Dia terus meneriakkan nama-nama leluhur, memohon agar diberi satu tubuh lagi. Tapi Ustadz Rohim mematahkan keinginan itu dengan kalimat, "Kami berlindung kepada Allah dari makhlukmu yang menyesatkan. Engkau tidak berhak memiliki manusia. Engkau bukan penjaga. Engkau adalah ujian." Raras memekik sekali lagi, teriakan panjang dan berat. Lalu tubuhnya rebah, tak ada suara, tak ada gerakan. Semua orang menahan nafas. Ustadz Hafiz meraba nadinya, lalu berkata, "Tenang, dia hidup. Jin telah keluar." Di kolam, air kembali tenang. Patung buaya pecah menjadi 2. Aroma amis hilang. Langit yang semula mendung perlahan tersingkap. Cahaya matahari masuk lewat celah awan menerpa halaman rumah seperti salam dari langit. Tim ruqyah menutup sesi dengan doa panjang. Mereka mengingatkan keluarga bahwa ruqyah bukanlah solusi instan. Tauhid harus dijaga. Rumah harus terus dibersihkan secara spiritual. Zikir, sholat malam, dan bacaan Al-Quran harus menjadi benteng utama. Gangguan bisa kembali jika kita lupa kepada Allah. Maka ingatlah, jin datang bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kelemahan kita. Raras bangkit pelan. Iam tersenyum pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir. Ia berkata, "Aku tidak lagi melihat bayangan di air. Aku merasa bebas dan damai." Setelah pemanggilan tim ruqyah yang sukses mengguncang fondasi ikatan gaib keluarga Raras, semua berharap Jin Rangkeng telah pergi untuk selamanya. Namun kenyataan tidak sesederhana itu. Ia bukan jin liar yang mudah terusir. Ia adalah entitas penjaga, tertanam dalam ritual leluhur, dan memiliki strategi untuk mempertahankan wilayahnya. Dan malam itu, ketika ruqyah lanjutan dimulai, perang ruhani benar-benar pecah. Langit senja di Benteng Serayu memancarkan warna yang ganjil, jingga keemasan yang berbaur dengan semburat abu-abu. Di balik indahnya panorama itu, aura spiritual rumah keluarga Ima mulai berubah. Angin dingin menyusup masuk lewat sela-sela papan, dan burung-burung malam bersuara lebih awal dari biasanya. Seolah alam pun telah merasakan getaran pertempuran yang akan dimulai. Ustadz Raim dan timnya kembali mempersiapkan ruqyah penuh. Kali ini bukan hanya untuk Raras, tetapi untuk seluruh rumah dan tanah yang selama ini menjadi pusat gangguan. Karena Jin Rangkeng telah menunjukkan bahwa dia bisa berpindah, bersembunyi, dan membentuk bayangannya di banyak tempat. Jika jin penjaga merasa terancam, ia tak akan keluar sepenuhnya. Ia akan mengakar lebih dalam dan mulai menuntut korban baru. Jelas Ustadz Ali sebelum memulai sesi. Siang sebelum ruqyah dimulai, Raras mengalami mimpi yang semakin aneh.
Ia melihat dirinya berjalan di sebuah sungai gelap dengan buaya raksasa menatap dari kejauhan. Di punggung buaya itu terdapat rantai emas dan suara kakeknya, Mbah Ranu, membisikkan, "Jangan lepas dia pelindung kita." Raras terbangun dengan peluh dingin, tubuhnya lemas dan sulit bicara. Namun ia menyadari bahwa mimpi itu bukan sekadar gangguan tidur. Itu adalah sisa ikatan jin yang belum sepenuhnya dilepaskan. Tim Ruqyah segera mengidentifikasi bahwa ruh jin Rangkeng masih aktif melalui mimpi dan resonansi spiritual. Mereka memutuskan untuk melanjutkan ke tahap ruqyah intensif penuh. Maghrib menjadi waktu mulai. Keluarga, tetangga, dan beberapa saksi berkumpul. Di ruang utama rumah, Ustadz Raim menempatkan 5 titik ruqyah. Pusat rumah, ruang tamu, kamar Raras, kolam belakang, dapur tempat pusaka dulu disimpan, pintu gerbang rumah. Setiap titik diberi air ruqyah dan minyak zaitun yang telah dibacakan doa khusus. Mushaf Al-Quran diletakkan di tengah ruangan dan seluruh hadirin diminta duduk bersila dalam keadaan berwudu. Lalu bacaan dimulai. Surat Al-Falaq, Surat An-Nas, ayat Kursi, Surat Yunus ayat 81-82, Surat Al-A'raf ayat 117-122. Tubuh Raras mulai bergerak tak terkendali. Tangannya mencengkram kain, matanya menatap langit-langit dengan intens. Dari tenggorokannya keluar suara pelan. Dia datang kembali, dengan marah. Suasana tiba-tiba berubah. Lampu berkedip, suhu ruangan menurun drastis. Di dinding rumah, bayangan buaya perlahan membentuk tubuh. Besar, bersisik, dengan mata merah membara. Namun kali ini ia tidak diam. Ia meraung. "Aku belum selesai. Kalian hanya merusak kulitku. Aku masih berada di tulang leluhur." Ustadz Hafidz berdiri dan mulai membaca ruqyah dialog. Ayat-ayat untuk membuka komunikasi dengan jin. "Katakan, apakah kau diutus atau datang dengan perjanjian?" "Aku dijanjikan." Mbah Ranu menyerahkan darah. "Aku penjaga. Dia pemilik tanah ini. Kalian hanyalah pengganggu." Suara itu menggema dari arah kolam, namun tubuh Raras tetap menjadi media utama. Tubuhnya melengkung, suara dari mulutnya bukan lagi manusiawi. Semua yang hadir mulai merasakan gelombang tekanan spiritual. Ustadz Raim lalu memimpin ruqyah tembus dengan kekuatan dzikir. "Ya Hayyu Ya Qayyum, Hasbunallah wa ni'mal wakil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Mushaf di tengah ruangan bergetar, dan air zam-zam di botol mendidih ringan. Raras mulai berbicara dengan 2 suara. Suaranya dan suara jin. Dari tubuhnya keluar kalimat, "Aku milik bumi, kalian milik langit, tapi kalian menyusu." Suara itu disambut dengan bacaan surat Al-Jin secara penuh oleh seluruh tim. Fikri yang bukan bagian tim ruqyah duduk di sisi Raras dan membaca surat Yasin pelan. Air mata mengalir dari matanya. "Aku menikahi wanita yang bukan hanya manusia. Dia punya warisan dari dunia yang tidak tampak. Tapi aku akan menjemputnya dengan iman," bisiknya. Selama ruqyah berlangsung, fenomena fisik mulai tampak. Lampu padam total, air kolam muncrat tanpa sebab. Piring di dapur pecah dengan sendirinya. Seseorang di luar rumah mengaku melihat seekor buaya bayangan berjalan di tengah jalan dan kemudian menghilang ke dalam asap. Namun, Ustadz Raim tetap tenang. Ia menyuruh semua tetap dalam lingkaran dzikir. "Gangguan ini ingin memecah konsentrasi kita. Kita harus tetap pada tauhid. Jangan ada satupun yang bicara selain doa." Lalu ia menyiram air ruqyah ke seluruh penjuru rumah sambil membaca. "Wa qul jaa haqqu wa zahaqal batilu, innal batila kana zahuqa." Raras berteriak keras, lalu terdiam. Tubuhnya rebah, nafasnya pendek. Semua orang mendekat, khawatir. Namun, Ustadz Hafidz mengangkat tangannya dan berkata, "Dia telah keluar. Kali ini bukan dari tubuh, tapi dari tanah yang selama ini ia duduki." Setelah ruqyah selesai, rumah menjadi sangat tenang. Suara jangkrik kembali terdengar, suhu ruangan normal, bau amis hilang, dari kolam air tampak jernih untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Raras bangun perlahan. Ia memeluk ibunya dan berkata, "Aku tidak lagi mendengar suara bisikan. Aku merasa bersih,
seperti baru lahir. Ustadz Raim meminta keluarga agar rumah terus dijaga dengan amalan harian. Membaca Al-Baqarah setiap 3 hari, sholat malam minimal seminggu sekali, dzikir pagi petang, menutup semua celah terhadap kesyirikan, termasuk benda-benda warisan mistis. Pertempuran telah dimulai, tapi kemenangan bukan sekali. Ia harus dijaga karena jin tidak tidur, tapi iman juga tidak pernah lelah. Setelah pertempuran ruhani yang mengguncang seisi rumah, suasana Benteng Serayu kembali tenang. Namun ketenangan itu terasa seperti jeda, bukan titik akhir. Ustadz Rahim merasakan sesuatu masih belum selesai. Gangguan fisik telah surut, tapi akar spiritual jin Rangkeng masih tertanam. Untuk benar-benar melepaskan ikatan, satu hal perlu dilakukan, mengungkap tujuan jin tersebut dan membuka dialog yang mendalam. Jika kita tahu asalnya dan maksudnya, kita bisa mengusirnya dengan pemahaman, bukan hanya perlawanan, ujar Ustadz Rahim kepada tim. Maka malam itu diputuskan sebagai sesi khusus, dialog langsung dengan jin Rangkeng. Pukul 8 malam, rumah keluarga imam kembali diatur seperti sesi ruqyah sebelumnya. Tapi kali ini suasananya lebih tenang, tidak banyak pembacaan ayat, melainkan pemusatan zikir dan niat. Raras duduk di tengah ruangan, sudah berwudu dan mengenakan gamis putih. Di tangannya tergenggam tasbih dan di hadapannya tergeletak mushaf. Tim ruqyah mengelilingi Raras. Ustadz Salman memimpin zikir pelindung, sementara Ustadz Hafiz membaca ayat kursi perlahan. Setelah beberapa menit, tubuh Raras mulai menggigil. Bibirnya bergerak sendiri, lalu terdiam. Matanya terbuka, menatap lurus ke arah Ustadz Rahim. "Kalian ingin tahu siapa aku, bukan?" Suara itu berat, serak, seperti menyatu dengan angin malam. Tanda jin Rangkeng telah hadir. "Ustadz Rahim, sebutkan namamu dan tujuanmu tinggal di sini." "Jin, aku Rangkeng, makhluk Sungai Keramat. Aku dipanggil oleh Mbah Ranu, pemilik darah kalian. Ia bukan hanya manusia biasa, ia pemuja cahaya tanah." "Ustadz Rahim, apa yang dia janjikan padamu?" "Jin, 3 keturunan, 3 wanita, 3 jiwa untuk dijaga. Aku diberi kolam, aku diberi nama, aku diberi rantai pengikat." Para saksi tersentak. Ini pertama kalinya jin menyebut perjanjian secara rinci. "Ustadz Rahim, perjanjian itu telah dibatalkan. Kenapa kau tetap di sini?" "Jin, karena Raras adalah yang ketiga. Ia lahir saat bulan sempurna. Ia memiliki tanda. Aku tak bisa keluar kecuali tanda itu hilang." Pak Imam bertanya pelan. "Tanda apa maksudnya?" Jin menjawab lirih lewat tubuh Raras. "Di belakang lehernya ada lingkaran air. Itu pintu. Itu tempatku berdiam." Raras gemetar. Ia pernah punya bekas lingkaran seperti bercak lahir di belakang leher, tapi selalu dianggap biasa. Kini simbol itu menjadi bukti ikatan terakhir. Dialog berlanjut. Jin Rangkeng mulai berbicara tentang masa lalu. "Mbah Ranu datang ke sungai malam hari. Ia membawa darah ayam, minyak tanah, dan mantra. Ia meminta penguatan usaha, kekayaan, dan perlindungan dari gangguan manusia. Aku setuju. Kami membuat perjanjian. Ia membangun kolam, ia menyimpan kitab. Ia mewariskan darah." Raras menangis. Ia menyadari bahwa hidupnya selama ini selalu dibayangi rasa takut tanpa alasan. Mimpi buruk, bayangan buaya, dan perasaan dijaga semua ternyata bagian dari perjanjian yang ia tidak pernah setujui. Ustadz Rahim memutuskan untuk memperdalam dialog, apakah jin Rangkeng bersedia pergi. "Ustadz Rahim, kau bisa pergi dengan tenang. Kami menghancurkan tempatmu, membakar kitab dan menutup pintu." "Jin, aku bisa pergi tapi aku takut. Jika aku keluar tanpa pengganti, aku akan hilang. Aku butuh pintu baru." "Ustadz Rahim, kami tidak akan memberi tubuh baru, tapi kami akan doakan kau kembali ke alammu dengan damai." "Jin, aku ingin syarat. Bacakan surat yang menenangkan. Jangan paksa aku seperti tadi." Tim ruqyah melakukan pendekatan spiritual.
Ayat-ayat seperti surah Ar-Rahman, surah Al-Mulk, dan Al-Jin dibacakan dengan irama lembut. Ustadz Ali mengingatkan jin rangkeng bahwa ia pun makhluk Allah dan tidak pantas hidup dalam tubuh manusia. Ia harus kembali ke alamnya dan menanti hari akhir sebagaimana makhluk lain. Raras mulai bersuara pelan, bukan sebagai jin, tapi sebagai dirinya. Aku ingin bebas. Aku tak ingin dijaga oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku ingin dijaga oleh Allah. Jin rangkeng tidak menjawab, tapi dari tubuh Raras keluar suara dengusan panjang seperti nafas berat yang dilepaskan. Akhirnya Ustadz Rahim memimpin sesi akhir dialog dengan doa. Wahai makhluk Allah yang bernama Rangkeng, kami telah mendengar sejarahmu. Kami tidak membencimu, tapi kami tidak menerima ikatanmu. Maka pergilah kembali ke alammu. Kami menghapus warisanmu, kami tutup pintumu, dan kami peluk keturunan ini dalam iman. Pergilah dengan damai. Setelah doa selesai, tubuh Raras mengejang 1 kali. Lalu tenang, mata terbuka, nafas stabil, dan ia berucap. Dia telah keluar, tapi kali ini dia tidak marah. Dia menangis, seperti ingin pamit. Tim Rukyah yakin jin rangkeng telah pergi secara penuh. Tidak ada lagi aura panas, tidak ada aroma amis, dan tidak ada gerakan gaib di rumah itu. Langit malam tiba-tiba cerah. Bulan purnama bercahaya lembut, seolah memberikan salam terakhir bagi makhluk yang akhirnya memilih untuk kembali. Setelah sesi dialog berakhir, keluarga Imam duduk bersama tim Rukyah untuk mengambil pelajaran. Jin bukan sekedar musuh, tetapi makhluk yang bisa dijelaskan jika kita menggunakan pendekatan ruhani. Ikatan leluhur yang tidak disadari bisa menjadi lubang spiritual bagi keturunan. Tauhid dan zikir bukan hanya senjata, tetapi pelita yang menuntun dialog menuju pencerahan. Fikri menggenggam tangan Raras dan berkata, "Kita sudah melewati ujian yang tidak biasa, tapi aku yakin cinta yang dibalut iman akan bertahan melewati dimensi apapun." Usai sesi dialog dengan jin rangkeng, semua pihak merasa lega. Gangguan fisik mereda. Aura rumah kembali tenang. Namun, tim Rukyah Syariah tahu, jin itu belum benar-benar pergi. Ia menyetujui pemisahan, tapi masih bertahan secara ikatan spiritual. Maka, langkah selanjutnya tidak bisa ditunda. Penghancuran ikatan lama secara total. Ustadz Rahim berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah penuh tekad. Kita tidak hanya butuh pelepasan, kita butuh pembatalan. Ini saatnya menghancurkan rantai yang mengikat keluarga Imam dengan dimensi yang tidak terlihat. Selama sesi rukyah sebelumnya, beberapa benda pusaka telah dihancurkan. Kitab warisan, patung buaya, dan beberapa perantara gaib. Namun, tim menemukan bahwa kolam belakang dan beberapa sudut tanah keluarga masih menunjukkan reaksi aneh. Suara air tanpa sebab, percikan tanah, dan bayangan samar yang muncul dalam kamera ponsel secara tak disengaja. Ustadz Salman memperingatkan, ada tempat-tempat yang belum terbebas. Alam gaib masih mengikat dari jejak energi lama. Jin rangkeng masih bisa menyusup melalui celah yang belum ditutup. Pak Imam akhirnya mengaku bahwa ada satu benda yang belum diperlihatkan. Sebuah cawan hitam kecil dari batu sungai disimpan oleh almarhum Bahranu dalam kotak kayu. Cawan itu dipercayai sebagai tempat meletakkan darah perjanjian, dan ia masih tersimpan di gudang belakang. Saya takut menghancurkannya, tapi saya tahu ini harus diakhiri, kata Pak Imam dengan suara pelan. Sore itu, tim Rukyah mempersiapkan sesi khusus untuk melakukan pembatalan ikatan melalui dialog akhir dan penghancuran benda pusat. Ruangan dibuat steril secara ruhani. Ayat pelindung dibacakan, dinding disiram air Rukyah, dan tanah kolam dikeringkan dengan bantuan warga. Ketika cawan batu dibawa ke ruang utama dan diletakkan di tengah lingkaran zikir, tubuh Raras kembali bereaksi. Mata terpejam, tapi ia bicara dengan nada berat. Itu milikku, itu tempat perjanjian. Kalian tak boleh menghancurkannya. Ustadz Rahim dengan tenang memulai dialog. Rangkeng, kau telah mengaku ingin pergi, tapi jejakmu tetap menjerat.
Jika kau tak pergi, kau akan dibakar oleh cahaya yang tak bisa kau tahan. Aku hanya ingin tetap hidup. Aku dibentuk dari janji. Jika janji itu hilang, maka aku lenyap. Kami akan doakan agar kau kembali ke alammu dengan damai, tapi kau tidak berhak tinggal dalam tubuh manusia. Berikan aku perantara baru. Aku akan pergi jika aku diberi tanah baru di tepi sungai. Dialog itu berlangsung menegangkan. Jin Rangkeng menawar tempat baru di luar rumah keluarga, namun Ustadz Ahmad langsung menolak. Kau tidak berhak memiliki ruang dimanapun. Alam ini bukan milikmu. Kau harus pergi sepenuhnya. Setelah penolakan tegas, suara Jin makin lemah. Tubuh Raras mengejang, dan akhirnya Jin menyatakan, "Kalau tempat itu dihancurkan, aku akan keluar. Tapi kalian harus bacakan ayat ijab talak atas ikatan darah." Ustadz Rahim menyetujui dan mempersiapkan ritual pemisahan. Ayat-ayat menghapus ikatan spiritual, doa pelepasan jiwa dari kontrak, dan pembacaan ijab pemutusan hubungan gaib. Ini bukan ritual bid'ah, tapi metode ruqyah syari'iyah yang dilakukan melalui bacaan Al-Quran dan niat tulus keluarga. Langkah-langkah yang dilakukan, bacaan surat Yunus ayat 81-82. Ijab talak spiritual oleh wali keluarga. Kami batalkan ikatan darah yang tertulis oleh leluhur kami. Kami bebaskan keturunan kami dari kontrak gaib, dan kami limpahkan semua penjagaan pada Allah semata. Penghancuran cawan batu dengan palu dan minyak zaitun ruqyah, pemakaman pecahan cawan di tempat steril, di sisi masjid kampung. Saat cawan dihancurkan, tubuh Raras bergetar hebat. Ia menangis keras, tapi bukan karena kesakitan, melainkan karena ia merasa beban batinnya pecah. Ada cahaya putih menyelimuti tubuhku. Ada makhluk sebersisik yang pergi perlahan. Dia menoleh dan berkata, "Terima kasih karena kau tidak membenciku." Setelah cawan dihancurkan, perubahan atmosfer terasa drastis. Rumah menjadi hangat secara alami. Aroma tanah kembali segar. Bahkan tetangga yang biasanya sensitif secara spiritual mengatakan, "Saya tak lagi mendengar suara kolam malam-malam. Rumah kalian sudah bersih." Raras bangun dari tidurnya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku mendengar zikir dalam mimpiku, bukan suara raungan. Jin itu sudah tidak tinggal dalam bayanganku lagi." Sore itu, seluruh keluarga berkumpul di beranda rumah. Tidak ada pesta, tidak ada musik, hanya segelas air hangat dan tawa ringan yang lama hilang. Ustadz Rahim menutup peristiwa itu dengan pesan mendalam. "Kalian telah melewati ujian berat. Ini bukan hanya ruqyah. Ini adalah hijrah batin. Banyak keluarga memiliki ikatan gaib dan tidak tahu, tapi kalian memilih untuk menghadapinya. Semoga Allah menjaga keturunan kalian dari semua pintu yang tidak tampak." Pak Imam lalu berdiri dan berkata, "Saya bersumpah atas nama Allah, bahwa keluarga kami tidak akan mewariskan benda spiritual lagi. Kami akan mewariskan akhlak, bukan amalan gelap." Raras dan Fikri duduk berdampingan. Mereka telah mengalami pernikahan yang tertunda oleh dunia gaib. Namun kini, jalan terbuka bukan hanya untuk akad, tapi untuk membangun rumah tangga yang bersih dari rantai masa lalu. Fajar menyingsing di kampung Benteng Serayu, menghadirkan cahaya pertama setelah malam panjang yang dipenuhi pertempuran ruhani. Udara pagi terasa lebih ringan, seolah alam ikut bersyukur atas pelepasan spiritual yang baru saja terjadi. Di dalam rumah panggung keluarga Imam, suasana berubah total. Bukan hanya secara fisik, tapi batin setiap penghuninya seakan disegarkan kembali. Raras bangun dari tidurnya dengan wajah cerah. Tidak ada lagi lingkaran gelap di bawah matanya, tidak ada rasa takut yang selama ini membelenggu. Ia tersenyum untuk pertama kalinya dengan hati yang benar-benar lega. "Aku merasa tenang, benar-benar kosong dari suara asing. Seperti aku kembali menjadi aku yang dulu, tanpa bayangan," bisiknya kepada ibunya. Ketika Raras menceritakan perasaannya kepada Ustadz Rohim, ia menggunakan kata-kata yang sederhana tapi syarat makna. "Seperti tubuhku tidak berisi orang lain. Seperti ruangan dalam jiwa yang dulu dihuni oleh bayangan, kini kosong, tapi hangat." Ustadz Rohim menanggapi dengan lembut.
Itulah buah dari ruqyah syar'iyah yang dilakukan dengan tauhid yang lurus. Ketika Allah menjadi pelindung, jin pun tidak bisa menyentuh ruhmu lagi. Seluruh keluarga berkumpul setelah sholat subuh. Mereka duduk bersila, mendengarkan nasihat dari tim ruqyah. Tidak ada musik, tidak ada keramaian, hanya zikir dan rasa syukur yang memenuhi udara. Tim ruqyah menjelaskan beberapa hikmah penting dari kejadian yang mereka alami selama berhari-hari. Tauhid sebagai benteng utama. Jin masuk bukan karena kekuatannya, tetapi karena lemahnya tauhid manusia. Saat seseorang membuka celah lewat amalan khurafat, jin dapat menyusup melalui ikatan tak terlihat. Bahaya warisan gaib. Banyak keluarga tidak sadar bahwa benda warisan seperti kitab kuno, patung, atau benda ritual menyimpan pintu spiritual. Bukan hanya simbol budaya, tapi bisa menjadi pengikat jin. Kekuatan ruqyah syar'iyah. Ruqyah bukan sekedar bacaan tetapi metode pemurnian jiwa. Ketika dilakukan dengan keyakinan dan adab, ia mampu membuka komunikasi bahkan dengan jin penjaga sekalipun. Pentingnya taubat kolektif. Proses ruqyah Raras berhasil karena taubat dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Semangat bersama membuat jin tidak menemukan celah pertahanan. Pembersihan lingkungan ruhani. Menghancurkan kolam, pusaka dan titik energi spiritual bukan tindakan fisik semata, tapi simbol pemutusan kontrak yang melekat pada tanah dan darah. Setelah ruqyah, keluarga imam mengatukan transformasi besar. Menjadikan rumah sebagai pusat ibadah, setiap malam mereka membaca Al-Baqarah bergiliran. Setiap Jumat mereka mengadakan zikir bersama warga kampung. Menghapus benda-benda non-syar'i. Lukisan goib, patung kuno dan barang misteri di gudang, dibakar dan dikubur secara islami. Menjaga keutamaan akidah. Setiap anggota keluarga mulai belajar tafsir dan memperdalam ilmu tauhid agar tidak terjebak praktik klinik lagi. Pak Imam berkata dengan nada tegas, "Saya dulu bangga dengan warisan leluhur, tapi kini saya sadar, warisan terbaik adalah ilmu dan iman, bukan benda yang membuka pintu jin." Beberapa warga yang ikut menyaksikan proses ruqyah menyampaikan kesaksian. "Saya dulu sering melihat bayangan buaya di kolam itu, tapi sekarang, bahkan airnya jernih dan burung-burung kembali bermain di atasnya. Dulu anak saya sering ketakutan lewat rumah Pak Imam, sekarang dia malah main di sana sore-sore." Efek ruqyah bukan hanya terasa pada keluarga inti tapi menyebar secara spiritual ke sekitar lingkungan. Bahkan seorang tetua kampung datang dan berkata, "Saya baru sadar, banyak keluarga yang memelihara penjaga tak kasat mata. Kisah Raras menyadarkan kami semua." Ustadz Rohim tersenyum. Ruqyah bukan hanya untuk yang terganggu. Ia adalah proses pembersihan jiwa yang harus jadi kebiasaan dalam rumah tangga muslim. Beberapa hari setelah proses pelepasan terakhir, keluarga memutuskan untuk melangsungkan akad nikah Raras dan Fikri secara sederhana. Tidak ada prosesi adat yang berlebihan, tidak ada musik atau pesta malam. Acara dilangsungkan di masjid kampung. Dalam balutan kebaya putih dan sorban coklat, Raras dan Fikri duduk berdampingan, diapit saksi-saksi dan Ustadz Ahmad sebagai penghulu. "Saya nikahkan engkau Raras binti Imam dengan Fikri bin Salim. Mahar 1 set Al-Quran dan surat Ar-Rahman yang dibaca dengan cinta." Suasana harum menyelimuti semua tamu. Akad berlangsung lancar, tidak ada gangguan. Bahkan langit cerah, burung-burung berkicau dan anak-anak tertawa pelan di luar masjid. Raras menatap Fikri dan berkata, "Aku tidak lagi dibayangi mimpi. Kini, aku berjalan berdampingan dengan lelaki yang menyembuhkan mimpi burukku dengan iman." Fikri menjawab, "Dan aku tidak hanya menikahi seorang wanita. Aku menikahi sejarah dan memilih menulis bab baru bersamanya." Sebagai simbol pemutusan warisan gelap, keluarga Imah meletakkan batu kecil dari kolam di halaman masjid. Batu itu diberi tulisan kaligrafi, "La haula wala quwata illa billah." Biarlah batu ini menjadi pengingat bahwa kekuatan yang sejati hanya milik Allah. Jika dulu ia menyimpan jin, kini ia menyimpan zikir, ujar Ustadz Hafiz. Batu itu menjadi tempat duduk anak-anak mengaji, tempat rehat warga kampung, dan lambang perubahan rohani. Sebelum pamit, Ustadz Rohim menyampaikan pesan penting. Jin bukan musuh kita. Mereka hanya makhluk Allah yang hidup di dimensi lain. Tapi saat kita menyeret mereka lewat amalan syirik, kita yang salah. Mereka hanya menjalankan ikatan. Pecahkan ikatan, perbaiki niat,
dan jin pun bisa pergi dengan damai. Raras mengangguk. Aku tidak lagi dibayangi mimpi. Aku kini berjalan berdampingan dengan lelaki yang menyembuhkan mimpi burukku dengan iman. Hari itu tiba. Setelah melewati deretan ujian spiritual yang merentangkan antara alam goib dan dunia nyata, Raras dan Fikri berdiri di ambang pintu kehidupan baru. Bukan sekadar hari pernikahan, tetapi hari kebangkitan ruhani yang menghapus jejak masa lalu. Pernikahan mereka bukan hanya simbol cinta, melainkan peneguhan tauhid, ikrar untuk membangun rumah tangga dalam perlindungan Allah. Langit kampung Benteng Serayu tampak berbeda pagi itu. Sinar mentari menerobos lembut melalui celah awan putih, menerpa halaman masjid tempat akad akan dilangsungkan. Burung-burung bersiul di pohon mangga depan rumah keluarga imam. Suara riangnya seperti turut merayakan. Raras duduk di depan cermin, mengenakan gamis putih sederhana dengan hiasan melati di rambutnya. Tak ada lagi tatapan kosong, tak ada kilatan takut di mata. Yang tersisa hanyalah ketenangan dan kerendahan hati. Ibunya memeluk dari belakang, air mata haru mengalir pelan. Kau bukan hanya sembuh, nak. Kau dilahirkan kembali dengan cahaya iman. Pukul 10 pagi, para tamu telah memenuhi halaman masjid. Tidak ada pesta meriah, tidak ada musik gamelan atau prosesi adat yang biasanya mengiringi pernikahan. Yang hadir hanyalah keluarga, sahabat dekat, warga kampung, dan para saksi ruhaidi yang telah menemani Raras dalam proses ruqyah. Fikri duduk bersila di depan penghulu, mengenakan pakaian putih dan peci hitam. Wajahnya bersih dan bercahaya. Di sampingnya, ayah Raras, Pak Imam, duduk sebagai wali nikah. Ketika penghulu memulai prosesi, semua hening, seolah waktu sendiri berhenti sejenak. Saya nikahkan engkau, Fikri bin Salim, dengan Raras binti Imam, mahar 1 set Al-Quran, dan niat menuju surga bersama. Saya terima nikahnya dengan mahar tersebut, karena Allah Ta'ala. Takbir dan tangis haru pecah. Akad yang tertunda berhari-hari kini terlaksana, bukan dalam ketakutan, tapi dalam kebersihan spiritual. Usai akad, Raras dan Fikri tidak disambut dengan kembang api atau tari-tarian. Mereka menerima hadiah berupa 1 kotak kecil dari Ustaz Ahmad. Di dalamnya sebuah mushaf yang telah dibacakan surat Ar-Rahman dan sebuah surat tulisan tangan bertuliskan. Rumah tangga ini bukan tentang cinta semata, tapi tentang ridho dan perlindungan. Jadikan zikir sebagai pagar, jadikan syukur sebagai atap. Raras memeluk mushaf itu, air matanya menetes. Aku ini harta yang sesungguhnya. Aku tidak ingin pusaka, aku ingin ayat. Setelah pernikahan, Raras dan Fikri tinggal di rumah baru kecil di sisi masjid. Rumah itu dibangun dari hasil kerja keras Fikri sebagai guru ngaji dan penulis buku Islami. Di dalamnya tidak ada benda mistis, tidak ada lukisan aneh, hanya rak buku berisi tafsir, mushaf, dan sajadah. Setiap pagi, pasangan itu membaca Al-Baqarah bergantian, sementara sore diisi dengan tilawah bersama anak-anak kampung. Mereka menjadikan rumah bukan tempat tinggal saja, tapi pusat ketenangan rohani. Kami ingin rumah ini tidak hanya dihuni manusia, tapi juga malaikat, kata Fikri saat diwawancarai oleh media lokal. Beberapa bulan setelah pernikahan, Raras menulis surat kepada jin rangkeng sebagai bentuk penutupan batin. Surat itu tidak dikirim kemanapun, hanya dibacakan pelan di atas tanah bekas kolam keluarga. Terima kasih atas pelajaran yang menyakitkan. Kau bukan musuhku. Kau adalah guru tak kasat mata yang mengajari aku tentang pentingnya berlindung kepada Allah. Ustadz Hafiz mendengarnya dan tersenyum. Tidak semua jin harus dimusuhi, tapi semua jin harus dilepaskan dari keterikatan manusia. Surat itu kemudian dibakar sebagai simbol pelepasan total dan abunya dikubur bersama daun melati di dekat masjid. Pasca kejadian Raras, kampung Benteng Serayu mengalami gelombang kesadaran spiritual. Banyak keluarga mulai membongkar benda-benda warisan yang mencurigakan, membersihkan rumah dari simbol goib, dan mengundang Ustadz Ruqyah untuk menyucikan lingkungan. Masjid dipenuhi lebih sering, zikir subuh menjadi tradisi baru,
dan rumah keluarga imam menjadi tempat belajar auhid gratis tiap malam Jumat. Seorang tetua berkata, "Dulu banyak yang percaya pada benda, sekarang percaya pada doa." Efek dari pembebasan Raras bukan hanya individual, tapi komunal. Ia menularkan cahaya keimanan ke seluruh penjuru kampung. Setahun setelah menikah, Raras dan Fikri dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Nusaibah Nur Ar-Rahmah. Berarti cahaya kasih yang lembut. Saat lahir, Ustadz Rahim mengumandangkan azan di telinganya, dan air zam-zam ruqyah dibacakan di ubun-ubunnya. Kami ingin anak kami tidak hanya lahir sebagai manusia, tapi sebagai hamba Allah sejak detik pertama. Kata Raras, rumah tangga mereka menjadi contoh di kampung, sederhana tapi kaya nilai. Mereka tidak punya perabot mahal, tapi mereka punya mushaf di setiap sudut rumah. Setiap malam, Raras membacakan kisah para nabi kepada sang anak agar ia tumbuh mengenal akidah sebelum mengenal dunia. Kisah ini ditutup bukan dengan akhir yang mengguncang, tapi dengan cahaya lembut yang menyelimuti. Ruqyah yang awalnya menjadi metode pemisahan, kini berubah menjadi gerbang pembebasan. Bagi Raras, ia bukan sekadar terbebas dari jin, tapi terbebas dari warisan jiwa yang selama ini tak dia pahami. Aku dulu takut, tapi kini aku tahu, jin tidak kuat. Yang kuat adalah iman. Pak Imam pun berkata kepada para tetua, biar anak-anak kita tidak mewarisi benda, tapi mewarisi ayat. Ustadz Rahim meninggalkan kampung dengan pesan terakhir. Jika kalian menjaga tauhid, kalian tidak perlu takut pada dunia goib, karena cahaya iman lebih tajam dari bayangan jin manapun.